Kita sering merasa bahwa kita adalah pengendali penuh dari hidup kita. Kita percaya bahwa setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita pilih, adalah hasil dari kesadaran dan kehendak bebas kita. Namun, apakah benar demikian? Ataukah ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar, mengarahkan tindakan dan keputusan kita tanpa kita sadari? Ketidaksadaran kita bagaikan samudera luas yang menyimpan segala sesuatu yang pernah kita alami, rasakan, dan pikirkan, termasuk hal-hal yang telah kita lupakan atau tolak. Apa yang kita abaikan tidak menghilang begitu saja. Ia tetap ada dalam diri kita, bersembunyi di sudut-sudut gelap pikiran, diam-diam membentuk bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita meresponsnya. Carl Jung pernah berkata, sampai kita membuat ketidaksadaran menjadi sadar, itu akan mengendalikan hidup kita, dan kita akan menyebutnya takdir. Ini adalah pernyataan yang mengguncang keyakinan kita akan kebebasan. Carl Jung mengingatkan bahwa seringkali kita mengulangi pola yang sama dalam hidup, menghadapi tantangan yang serupa, atau bertemu dengan situasi yang terasa seperti déjà vu. Kita mungkin berpikir bahwa itu hanyalah kebetulan atau takdir yang tidak bisa dihindari, tetapi kenyataannya, itu adalah cerminan dari ketidaksadaran kita yang belum kita kenali dan pahami. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana ia tidak pernah merasa cukup baik, mungkin secara tidak sadar terus-menerus memilih hubungan yang membuatnya merasa tidak dihargai. Ia mungkin berpikir bahwa ia hanya sial dalam cinta, padahal di bawah permukaan, ada luka yang belum disadari yang mengarahkannya pada pola tersebut. Ia menarik situasi yang mencerminkan keyakinan terdalamnya tentang diri sendiri, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena itulah yang belum terselesaikan di dalam dirinya. Begitu pula dengan ketakutan yang kita tolak. Kita mungkin berkata bahwa kita tidak takut gagal, tetapi tanpa sadar, kita selalu menunda atau mencari alasan untuk tidak mengambil risiko. Kita mungkin berpikir bahwa kita adalah pribadi yang mandiri, tetapi mengapa kita begitu gelisah ketika sendirian? Kita menyebut diri kita sebagai orang yang logis dan rasional, tetapi mengapa ada momen-momen di mana emosi tiba-tiba menguasai kita tanpa peringatan? Ilusi kendali adalah tembok yang kita bangun untuk menjaga kenyamanan. Tetapi semakin kita percaya bahwa kita sepenuhnya mengendalikan hidup, semakin besar kemungkinan kita diperbudak oleh bagian diri yang tidak kita sadari. Hidup bukanlah sekadar hasil dari keputusan rasional, melainkan refleksi dari seluruh aspek diri, baik yang terang maupun yang tersembunyi dalam bayangan. Maka, langkah pertama untuk benar-benar mengambil kendali atas hidup bukanlah dengan menggenggamnya semakin erat, tetapi dengan membiarkan diri kita melihat ke dalam, menelusuri lorong-lorong pikiran yang selama ini kita hindari. Hanya dengan mengenali peran ketidaksadaran, kita dapat membebaskan diri dari pola lama, dan mulai menciptakan kehidupan yang benar-benar kita pilih, bukan sekadar mengulang skenario yang telah tertulis dalam bayangan diri kita. Setiap manusia memiliki sisi yang terang dan sisi yang gelap. Sisi terang adalah bagian diri yang kita banggakan, ambisi, keberanian, kebaikan, atau kecerdasan. Namun, di balik itu semua, ada sisi gelap yang kita tolak, sembunyikan, atau bahkan tak kita sadari. Carl Jung menyebutnya sebagai shadow self, bayangan diri. Bayangan ini terdiri dari segala sesuatu yang pernah kita anggap tidak layak, buruk, atau tidak pantas ada dalam diri kita. Mungkin itu kemarahan yang kita tekan sejak kecil, ketakutan yang kita pendam, atau luka yang tidak pernah benar-benar kita sembuhkan. Tetapi menyingkirkan sesuatu dari kesadaran bukan berarti menghapusnya dari keberadaan. Justru, semakin kita menolak bayangan diri, semakin kuat pengaruhnya terhadap hidup kita. Pernahkah Anda merasa terus-menerus terjebak dalam pola yang sama? Selalu menarik pasangan yang salah, mengalami kegagalan yang berulang dalam karier, merasa cemas atau marah tanpa sebab yang jelas? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bayangan diri yang berbicara. Misalnya, seseorang yang takut akan penolakan mungkin menghindari hubungan dekat agar tidak terluka. Atau, justru sebaliknya, ia berusaha keras mencari validasi, menjadi seorang people pleaser yang rela mengorbankan dirinya hanya demi diterima oleh orang lain.
Ia tidak sadar bahwa bayangannya, ketakutan akan tidak dicintai, sedang mengendalikan seluruh keputusan dan caranya menjalani hidup. Bayangan diri juga sering muncul dalam bentuk sabotase diri. Kita berkata bahwa kita ingin sukses, tetapi mengapa kita selalu menunda pekerjaan penting? Kita ingin mencintai dan dicintai, tetapi mengapa kita malah menjauh dari orang yang benar-benar peduli? Kita ingin bebas, tetapi mengapa kita terus memilih jalan yang sama yang membuat kita terjebak? Jawabannya sederhana, bayangan diri tidak bisa diabaikan. Apa yang kita sembunyikan tidak akan hilang, tetapi akan menemukan cara untuk muncul kembali, seringkali dalam bentuk yang lebih merusak. Ketakutan yang kita tolak bisa menjadi ketidakberdayaan. Kemarahan yang kita tekan bisa berubah menjadi kebencian terhadap diri sendiri. Luka yang kita abaikan bisa terpantul dalam hubungan dan pengalaman hidup yang menyakitkan. Namun, ada harapan. Bayangan diri bukan hanya kumpulan ketakutan dan kelemahan. Di dalamnya juga tersembunyi kekuatan dan potensi yang belum kita sadari. Jika kita memiliki keberanian untuk menghadapi bayangan kita bisa menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kita bisa melepaskan pola lama yang mengikat dan mulai membentuk kehidupan yang lebih sadar dan autentik. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah bayangan diri mempengaruhi hidup kita, tetapi bagaimana kita akan meresponsnya. Apakah kita akan terus menghindarinya, membiarkannya diam-diam membentuk takdir kita? Ataukah kita akan berani menghadapinya, memahami pesan yang ingin ia sampaikan, dan menggunakannya sebagai jalan menuju pertumbuhan? Pilihan ada di tangan kita. Kita sering berpikir bahwa dengan mengabaikan ketakutan, rasa sakit, atau kelemahan kita, semuanya akan hilang begitu saja. Kita berkata pada diri sendiri, itu bukan masalah besar, atau aku sudah melupakannya. Tetapi benarkah demikian? Ataukah kita hanya menyembunyikan sesuatu yang suatu hari akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih kuat? Ketidaksadaran selalu mencari keseimbangan. Bayangan diri yang kita tolak tidak menghilang. Ia hanya menunggu momen untuk muncul ke permukaan. Mungkin dalam bentuk kemarahan yang tiba-tiba meledak tanpa alasan jelas, kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, atau pola sabotase diri yang terus berulang. Apapun yang kita hindari, suatu saat akan mengejar kita kembali. Ambil contoh seseorang yang mengalami trauma penolakan di masa kecil. Ia mungkin berpikir bahwa luka itu sudah lama berlalu, bahwa ia sudah dewasa dan tidak terpengaruh lagi. Namun, tanpa ia sadari, trauma itu tetap hidup dalam dirinya. Ia bisa saja menghindari situasi di mana ada kemungkinan ditolak, tidak berani berbicara, menahan diri untuk tidak mengejar mimpi, atau menjauh dari hubungan yang memiliki potensi untuk tumbuh. Ia mungkin tidak melihat pola ini, tetapi hidupnya terus berputar dalam lingkaran yang sama. Bayangan diri juga bisa muncul dalam bentuk proyeksi. Kita melihat di luar diri kita apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam. Kita mungkin merasa terganggu oleh seseorang yang terlalu ambisius, tetapi apakah itu karena kita diam-diam iri pada keberaniannya? Kita mungkin menghakimi orang yang terlalu emosional, tetapi mungkinkah itu karena kita sendiri takut menghadapi emosi kita? Dunia luar seringkali menjadi cermin dari bayangan yang belum kita sadari. Emosi yang ditekan pun memiliki cara unik untuk muncul kembali. Kemarahan yang kita simpan bisa berubah menjadi rasa lelah yang mendalam. Rasa takut yang kita abaikan bisa menjelma menjadi kecemasan yang terus-menerus. Rasa rendah diri yang kita tutupi dengan kepura-puraan percaya diri bisa membuat kita merasa hampa dan terasing dari diri sendiri. Semakin kita berusaha menghindar, semakin besar bayangan itu tumbuh dalam gelap. Ketika kita tidak mau menghadapi rasa sakit, kita justru memperkuat cengkeramannya. Ketika kita menyangkal ketakutan, kita memberinya kekuatan lebih besar untuk mengontrol hidup kita. Tetapi, ada cara lain. Daripada terus melarikan diri, kita bisa berhenti dan menatap bayangan itu dengan jujur. Kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya ingin kau tunjukkan padaku? Dengan kesadaran, kita mulai memahami bahwa bayangan diri bukan musuh, melainkan bagian dari kita yang meminta untuk dikenali. Dan hanya dengan mengakui keberadaannya, kita bisa benar-benar merdeka. Sebab, yang kita lawan dalam diri akan selalu menguasai kita,
Tetapi yang kita terima dengan penuh kesadaran akan menjadi jalan menuju kebebasan sejati. Bayangan diri seringkali dikaitkan dengan kelemahan, ketakutan, dan bagian dari diri yang ingin kita sembunyikan. Kita diajarkan bahwa untuk menjadi kuat, kita harus menekan emosi yang dianggap negatif, kemarahan, rasa takut, atau kesedihan. Kita percaya bahwa keberhasilan hanya datang jika kita menghindari bagian diri yang kita anggap gelap. Tetapi bagaimana jika justru di dalam bayangan itu terdapat kekuatan terbesar kita? Carl Jung menyatakan bahwa bayangan diri bukan hanya kumpulan trauma atau ketakutan, tetapi juga potensi yang belum tergali. Bagian diri yang kita tolak bisa menjadi sumber energi luar biasa jika kita mau menghadapinya dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran. Bayangkan seseorang yang selalu menekan kemarahannya karena takut terlihat buruk di mata orang lain. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kemarahan itu berbahaya dan tidak pantas ditunjukkan. Namun, di balik kemarahan itu sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam. Kemarahan muncul ketika ada ketidakadilan, ketika batasan dilanggar, atau ketika seseorang merasa tidak dihargai. Jika orang tersebut mampu mengelola kemarahannya, ia bisa menggunakannya sebagai alat untuk menetapkan batasan yang sehat, membela dirinya sendiri, dan mengambil tindakan nyata dalam hidupnya. Atau lihat seseorang yang selalu merasa rendah diri sehingga menghindari tantangan besar dalam hidupnya. Ia mungkin berpikir bahwa ia memang tidak cukup baik, tetapi bisa jadi perasaan itu hanyalah cerminan dari potensi luar biasa yang selama ini ia abaikan. Ketidakpercayaan diri bukanlah tanda bahwa seseorang tidak mampu. Seringkali itu adalah panggilan untuk melihat ke dalam dan menyadari bahwa ada kekuatan yang belum ia sadari. Kuncinya adalah berhenti melihat bayangan diri sebagai musuh. Sebaliknya, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh bagian ini? Jika kita merasa iri terhadap seseorang yang lebih sukses, mungkinkah itu karena kita sendiri memiliki potensi yang belum kita maksimalkan? Jika kita merasa takut berbicara di depan umum, mungkinkah itu tanda bahwa kita sebenarnya memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada dunia? Mengintegrasikan bayangan diri bukan berarti membiarkan emosi negatif menguasai kita. Sebaliknya, itu berarti mengakui keberadaan mereka, memahami pesan yang ingin mereka sampaikan, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Ketika kita berani melihat bayangan kita dengan jujur, kita akan menemukan bahwa di dalamnya bukan hanya ada luka, tetapi juga kekuatan. Bukan hanya ada ketakutan, tetapi juga keberanian. Bukan hanya ada kegelapan, tetapi juga cahaya yang selama ini tertutup oleh penyangkalan kita sendiri. Dan disitulah kebebasan sejati dimulai, bukan dengan melarikan diri dari diri sendiri, tetapi dengan menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk bagian yang selama ini kita tolak. Pertumbuhan sejati bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan tentang menerima dan mengintegrasikan bagian-bagian diri yang selama ini kita abaikan. Kita sering berpikir bahwa untuk berkembang, kita harus menambahkan sesuatu ke dalam diri, lebih banyak motivasi, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak pencapaian. Namun, bagaimana jika kunci pertumbuhan bukanlah menambahkan, melainkan melepaskan? Bayangan diri tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dihadapi dengan kesadaran. Ini bukan perjalanan yang mudah. Konfrontasi dengan bayangan diri menuntut keberanian untuk melihat kebenaran yang tidak nyaman, tentang luka yang belum sembuh, ketakutan yang masih membelenggu, dan pola yang terus berulang dalam hidup kita. Tetapi justru di titik inilah kita memiliki kesempatan untuk benar-benar berubah. Langkah pertama dalam menghadapi bayangan diri adalah pengakuan. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Apa yang selama ini aku hindari? Apa yang membuatku tidak nyaman tentang diriku sendiri? Terkadang jawabannya datang dalam bentuk emosi yang sering muncul, kemarahan yang terlalu cepat meledak, rasa takut yang tidak beralasan, atau kecemasan yang selalu menghantui. Semua itu adalah tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri yang meminta untuk diakui. Setelah mengakui keberadaannya, langkah berikutnya adalah refleksi. Mengapa kita menolak bagian ini? Dari mana asalnya?
Apakah kita diajarkan bahwa memiliki emosi tertentu itu salah? Apakah pengalaman masa lalu membuat kita percaya bahwa menunjukkan kelemahan itu berbahaya? Dengan menggali lebih dalam, kita mulai memahami bahwa bayangan diri bukanlah musuh. Ia adalah bagian dari diri yang terbentuk dari pengalaman dan keyakinan yang kita warisi. Tetapi kesadaran saja tidak cukup. Kita juga perlu keberanian untuk menghadapi bayangan kita secara langsung. Ini bisa berarti menghadapi ketakutan terbesar kita, memasuki ruang-ruang dalam diri yang tidak nyaman, atau membiarkan diri kita merasakan emosi yang selama ini kita tekan. Ini adalah langkah yang sulit, tetapi juga yang paling membebaskan. Ketika kita mulai menerima bayangan diri, sesuatu yang ajaib terjadi. Kita berhenti menjadi korban dari pola lama yang terus berulang. Kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan yang tidak kita sadari. Kita mulai menjalani hidup dengan lebih autentik, tanpa perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Menghadapi bayangan diri bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam, ke tempat di mana kita benar-benar mengambil kendali atas hidup kita, bukan dengan menolak bagian yang tidak kita sukai, tetapi dengan menerimanya sebagai bagian dari diri kita yang berharga. Pada akhirnya, kita tidak bisa benar-benar bebas sampai kita berhenti bersembunyi dari diri sendiri. Dan begitu kita memiliki keberanian untuk melihat bayangan kita dengan penuh kesadaran, kita akan menyadari bahwa kegelapan itu sendiri adalah tempat di mana cahaya terbesar kita lahir. Perjalanan mengenali bayangan diri bukan sekadar proses intelektual, tetapi sebuah pengalaman mendalam yang membutuhkan keberanian dan kejujuran. Tidak ada jawaban instan, tidak ada solusi ajaib. Yang ada adalah refleksi yang perlahan membuka tabir kesadaran, memperlihatkan sisi-sisi diri yang selama ini kita hindari. Dan disinilah pertanyaan menjadi pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. 1. Apa ketakutan atau luka lama yang selama ini saya abaikan? Hidup terus bergerak maju, tetapi luka lama yang belum disembuhkan tetap tinggal di dalam diri. Mungkin itu ketakutan akan penolakan, ketidakmampuan, atau kehilangan. Kita seringkali berusaha menutupi luka-luka ini dengan kesibukan, dengan pencapaian, atau dengan menyangkal bahwa mereka ada. Namun, seperti benih yang tertanam dalam tanah, luka yang diabaikan akan terus tumbuh dalam diam dan muncul dalam bentuk pola hidup yang berulang. 2. Sifat atau emosi apa dalam diri saya yang paling saya hindari? Kita semua memiliki aspek diri yang kita anggap tidak dapat diterima, kemarahan yang meledak, kecemburuan yang membara, rasa takut yang melumpuhkan. Namun, menekan emosi tidak membuatnya hilang. Justru sebaliknya, ia mencari jalan lain untuk muncul, seringkali dalam bentuk yang lebih destruktif. Jika kita berani menghadapi emosi yang kita hindari, kita bisa mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Kemarahan bisa menjadi batasan yang sehat, rasa takut bisa menjadi kewaspadaan yang bijaksana, dan kesedihan bisa menjadi pintu menuju kedalaman jiwa. 3. Bagaimana bayangan diri saya telah membentuk keputusan dan pola hidup saya tanpa saya sadari? Kita sering berpikir bahwa kita adalah pemegang kendali penuh atas hidup kita. Namun, jika kita jujur, berapa banyak keputusan yang kita buat karena dorongan bawah sadar? Apakah kita memilih karier atau hubungan karena itu yang benar-benar kita inginkan, atau karena takut mengecewakan orang lain? Apakah kita terus-menerus berusaha membuktikan nilai diri karena di masa lalu kita merasa tidak cukup? Mengidentifikasi pola ini memberi kita kebebasan untuk mulai memilih dengan sadar, bukan karena reaksi otomatis terhadap luka lama. 4. Apa yang akan terjadi jika saya menghadapi dan menerima bagian diri saya yang selama ini saya tolak? Bayangan diri hanya memiliki kekuatan atas kita selama kita terus menghindarinya. Tetapi ketika kita menatapnya dengan keberanian, kita menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Apa yang selama ini kita anggap kelemahan bisa menjadi sumber kekuatan. Apa yang selama ini kita anggap kegelapan bisa menjadi jembatan menuju cahaya. Refleksi bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam.
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu langsung terlihat, tetapi dengan terus bertanya, kita mulai membuka ruang bagi kesadaran yang lebih besar. Dan di sanalah, dalam keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur, kita menemukan kebebasan sejati. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.